banget ya, 3,8 ya, seperti apa nih Kak? Maksudnya kayak stresnya tuh gimana sih, bisa dibayangin nggak sih? Bisa diceritain nggak sih kayak gimana gitu ya? Sebenarnya nggak cuma stres aja sih, lebih ke excited gitu loh, kayak excited tapi juga riweh ya kemarin. Cuman alhamdulillah mungkin karena memang di bidang aku di manajemen, S1 pun aku juga manajemen, jadi aku bisa lebih mudah memahami apa yang dipaparkan oleh dosen di kelas. Jadi aku juga enjoy belajarnya, mudah dimengerti, jadi pas ngerjain ujian bisa dikerjakan. Dan kalau di magister itu biasanya ujian-ujiannya lebih ke nggak cuma teori aja sih, lebih ke nalarnya gitu dan bagaimana kita mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kalau untuk S1-nya manajemen juga? Iya, jadi aku S1 ambil manajemen, 3 tahun di Trisakti, 1 tahun di Inggris di Northampton University, jadi itu double degree program. Memilih S2 di Indo gitu, kenapa nih Kak? Kan biasanya kalau udah di luar masih untuk S2-nya di luar juga nih, kenapa milih di Indonesia? Nah, itu ada sedikit ceritanya sih. Jadi sebenarnya selesai S1 aku mau lanjut lagi S2 di Jerman. Dan waktu itu aku udah keterima kursus bahasa Jerman di IK Göttingen di Jerman, udah belajar bahasa Jerman juga, tapi sayangnya kemudian pandemi, jadi aplikasi untuk visa studi aku ditolak. Dan itu kayak berapa lama ya? Aku nunggu setahun lebih nggak bisa apply visa studi sama sekali. Dan kalau misalnya mau apply visa pun sekolahnya itu cuma boleh online dari Indonesia. Jadi menurut aku kayaknya nggak enak ya kalau kuliah di luar negeri tapi sambil kelas online dari Indonesia. Jadi mendingan kayak akhirnya aku memutuskan untuk kuliah S2 di Indonesia aja. Dan selain itu aku juga bisa sambil kerja ya kan, aku juga bisa deket sama keluarga aku. Coba kalau aku kuliah lagi ke sana kan pasti aku ninggalin keluarga jadi ya. Gitu. Untuk pelajarannya itu melalui online full kah atau melalui tatap muka langsung Kak? Di tahun pertama waktu itu full online, bahkan ujian pun juga online. Tapi di tahun kedua atau semester ketiga fast track aku, karena PPKM sudah mulai dibubarkan ya, jadi dalam sebulan ada dua minggu masuk di kampus, 2 minggunya lagi online. Sempat ada rasa canggung nggak sih ini Kak, pada saat pertemuan tatap muka dengan dosen secara langsung mungkin? Oke, alhamdulillah kalau canggung enggak, karena mungkin sebelumnya aku juga udah pernah kuliah di Trisakti kan, dan teman-temannya pun kita juga suka ketemu sih, kadang secara offline atau cuma nongkrong aja di kafe. Jadi malahan kita seneng kalau pas ada kuliah offline di kampus, jadi bisa deket sama teman-teman, bisa deket sama dosen, dan menurut aku belajarnya jadi lebih efektif sih. Kak, mungkin support system kakak nih selama Kali ini aku membiayai sendiri, benar-benar mandiri dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Jadi motivasi terbesar aku adalah mungkin ada kemarin support system dari pacar gitu kan? lebih ke teman-teman, sahabat semuanya sih. Mereka semua positif ya, nanggepin aku dengan ngambil kuliah. Pilihan Kakak kuliah sambil kerja itu kan, maksudnya orang tuh kalau udah kenal kerja tuh jarang juga ya yang langsung nyambi kuliah juga. Seperti apa sih nih? Emang karena emang suka banget dengan dunia kuliah atau gimana? Jadi aku tuh orangnya suka banget belajar hal-hal baru, dan kebetulan memang passionku pun selain di musik itu pengen jadi pengusaha. Dan menurut aku untuk menjadi pengusaha yang sukses, aku harus terus menambah wawasan dan juga meningkatkan skill atau kualitas diri aku. Dan salah satunya adalah dengan kuliah lagi gitu. Itu kenapa aku ambil magister manajemen. Awalnya dari situ aja sih. Dan aku benar-benar berharap nanti kalau aku udah punya usaha bisa terus berkembang, sukses dan mensejahterakan banyak orang. Pengen usaha apa nih Kak rencananya? Sekarang yang udah dijalanin usahanya adalah fashion industry. Jadi aku ada garment atau shirt yang di dalamnya itu ada quotes-quotes positif, di mana itu bisa membantu teman-teman untuk selalu menyebarkan positive vibes di kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagian dari profitnya aku donasikan, sumbangkan ke Yayasan Amanah Kamumi. Ini adalah yayasan yang khusus merawat anak-anak disabilitas atau autisme di Aceh. kalau sekarang perkembangan dari bisnisnya udah berapa persen Kak? Alhamdulillah sih, sebenarnya aku nggak langsung nggak stabil benar-benar terus produksi. Kita per batch bikinnya per season, tapi antusias dari para konsumen tuh luar biasa. Jadi sekali ngeluarin batch bisa langsung ratusan shirt kejual gitu, luar biasa. Oke, 2023 kan maksudnya pencapaiannya apa lagi nih yang belum, maksudnya bisnis iya, S2 udah gitu, apalagi nih yang Kakak pengenin Kak?
Yang pertama pastinya terus berkarya sih. Buat lagu kemarin aku barusan rilis single terbaru aku sama Mas Ade Govinda, judulnya Sehidup Mati. Seru banget. Terus selain karya yang jelas itu adalah aku pengen banget, ini ada swifting from my career sih, tapi aku pengen banget punya pengalaman bekerja. Karena menurut aku menjadi pengusaha yang sukses, kita nggak cuman belajar doang, tapi juga kita harus mengerti prakteknya sehari-hari. Kalau aku jadi karyawan, aku bisa mengerti jadi karyawan. Nanti kalau aku udah jadi pengusahanya, aku tahu bagaimana cara memperkerjakan karyawanku dengan baik. Berarti akan memilih karir kantoran apa entertainment, Mbak? Pengennya tetap di entertainment, tapi mungkin nanti ambil internship juga sih.